Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang hadir Tuhan, beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang lawat setiap kami, Engkau yang jawab setiap pergumulan dan doa kami Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan segenap hati kita nyanyikan lagu. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
pala para pala. Korapa takaya ralaba sikiara la takaya ralaba para pala bu. Kiara la takaya ralaba sikiara la takaya ralaba rabu. Sikiara la para pala para pala para pala. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Engkau hadir menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu selalu menopang setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa sehati Tuhan. Buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan para wakilnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati, Engkau melindungi dan Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau terus berikan pengurapan-Mu atas gembala pembina kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau jaga setiap kehidupan keluarganya ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan gembala pembina kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala CK4 Bapak Beliar Kauntu Tuhan beserta keluarganya. Kami juga berdoa buat gembala cabang CK4 Tuhan. Engkau sertai dan Engkau lindungi Tuhan. Bahkan gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berikan keunitian Tuhan, kesatuan hati Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menuntun dan memberikan hikmat marifat-Mu atas gembala CK4 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan CK4 semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berbuah, semakin hari semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan Ibu Helen Tuhan, serta anaknya Andi dan Debbie Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi, Engkau menutup bungkus Tuhan, serta cucunya Abigail Tuhan. Kami percaya Engkau sertai dan Engkau lindungi Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau selalu buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Pagari dengan bara tentara malaikat-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat wakil gembala Tuhan, Pak Wisnu serta Ibu Susi serta anaknya Adit Tuhan. Engkau juga tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna itu menjagai Tuhan, melindungi Tuhan. Bahkan setiap usaha pekerjaannya terus Engkau sertai ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Kami terus perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami juga terus perkatakan bahwa virus corona diam dan tenanglah. Ekonomi di Indonesia ini semakin hari semakin bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk presiden, wakil presiden, Engkau sertai dan Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Dan apapun Tuhan, visi misi ke depan Tuhan, Engkau juga terus menuntunnya Tuhan, sehingga bisa membawa bangsa ini untuk semakin hari semakin mengalami kemajuan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk DPR, MPR Tuhan, menteri-menteri, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Kami percaya Engkau menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja sehati ya Tuhan. Kami juga minta Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, yang toleran Tuhan. Dan kami minta juga yang nasionalis Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan terus Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa kami Indonesia ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk generasi anak-anak muda, biarkan mereka terus bangkit di dalam Engkau. Di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, roh mereka semakin hari semakin menyala-nyala. Semakin hari mereka selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mereka terus hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan mereka terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk GBI Tuhan, COG, ORU, WIE dan EPT Tuhan. Engkau terus pakai lembaga-lembaga ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarkan lembaga-lembaga ini terus Tuhan, terus untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau terus sertai jemaat-jemaat-Mu. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap kehidupan mereka yang sakit Tuhan. Engkau menguatkan setiap mereka yang mengalami kelemahan. Engkau menghiburkan mereka yang susah. Dan kami berdoa, setiap mereka yang mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Biarlah jemaat-Mu ini terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Maranatha, datanglah kembali Tuhan. Amin. Shalom saudara,
Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya, karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf, bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal, menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan.
Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuki tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Boleh sapa kiri kanannya, katakan sumber kekuatan kita adalah Tuhan itu sendiri. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Mari angkat tangan kita katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sorakan haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga apa yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kita, bertumbuh, dan akan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi murid-Mu Tuhan, yang mau menjadi pendengar yang baik. Biarlah Tuhan apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biarlah itu tertanam di dalam setiap hati kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kau setia, Bapa.
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah kita menjadikan ini doa kita. Kita mau katakan Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Oh, lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Makasih Bapa. Kami semua ada di tempat ini bukan kuat gagah perkasa kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang luar biasa ini. Kami bisa kumpul di sini, menikmati hadirat-Mu dan merasakan urapan-Mu dan tenggelamkan kami terus di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus mulai saat ini dan seterusnya, Engkau yang berperan penuh atas diri hamba-Mu ini, sampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih.
Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan kita bukan luar angkasa ya. Saya sudah tidak berjumpa dengan jemaat di sini hampir 3 tahun. Ada ya? Selama pandemi. Puji Tuhan kita berjumpa lagi. Saya perkenalkan ada anak saya yang hadir bersama saya. Kalau Tuhan izinkan nanti dia melayani di sini. Roy bangun. Sebelum firman kita sampaikan, saya rindu menyembah karena saya sudah lama tidak menyembah di sini. Asana masih inna masaramu ikiana masera mataso Enamase Enamasyarabu Ekiana mata saramase Anamaso namase Isana masyarabu Isena mata syarabase Anamata so namasanda Inamase Bapa, jangan jauh dari kami, Bapa. Mendekatlah kepada kami. Biar kekuatan-Mu yang baru itu turun atas kami. Sehingga kami kuat masuk melangkah kaki kami di dalam tahun 2023 ini. Penuh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Langsung saya dicas. Memang kalau saya di gereja sini, kalau saya menyembah di sini, kekuatan saya dipulihkan. Haleluya. Makasih Pak Im yang sudah percayakan saya untuk khotbah di sini. Saya beri judul Belajar Pengalaman Elia di Sarfat. Kata belajar di sini selama kita semua masih hidup, ya Pak Wisnu ya. Kata belajar, buka aja. Boleh buka? Boleh. Puji Tuhan. Saya di gereja saya sendiri saya nggak buka masker loh. Tapi di gereja sini saya buka masker, nggak ada apa-apa. Kata belajar selama kita masih hidup di dunia, kita semua perlu belajar. Betul Pak Wisnu? Tidak pernah berhenti. Kalau sudah mata kita terpejam dan tidak bisa dibuka lagi, ya nggak bisa belajar lagi. Selama kita masih hidup di dunia, kata belajar itu masih ada di dalam hidup kita. Jangan sampai waktu itu berjalan dan tanpa kita sadari lewat begitu aja, sayang. Lewat tahun 2023 kita masuki ini. Kita mau belajar lebih baik lagi, amin. Belajar merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena hanya itulah kekuatan kita. Terus kita menjadi tua. Ketika kita menjadi tua itu otomatis. Tapi Tuhan tidak ingin kita menjadi tua saja. Tuhan ingin kita menjadi dewasa rohani. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Maka hari ini kita belajar. Lewat kehidupan, lewat pengalaman Elia di Sarfat. Mengasah iman kita. Supaya kita kuat di dalam menghadapi dan memasuki tahun 2023 ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan.
Ada 4 pengalaman yang akan saya sampaikan, yang kita belajar dari Elia. Lewat pembacaan kita nanti saudara bisa catat juga. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah belajar berani menabur harapan di tengah kemustahilan. Lewat pengalaman kehidupan Elia di Sarfat, kita belajar satu pengalaman ini. Belajar berani menabur harapan di tengah kemustahilan. Ayat 11 di 1 Raja-Raja 17 berkata demikian. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Siapakah Elia? Kenapa kita harus belajar pengalaman dari dia? Dia mengalami perkara-perkara dahsyat. Dia memang sama dengan kita, manusia biasa. Tapi dia mengalami perkara-perkara dahsyat yang kita sendiri belum pernah alami. Bahkan diibaratkan alam pun tunduk pada Elia. Elia ngomong, jangan turun hujan. 3,5 tahun Tuhan izinkan tidak turun hujan. Dia ngomong lagi, hujan turun 3,5 tahun. Luar biasa, alam tunduk. Seolah-olah alam tunduk kepada Elia. Dia manusia biasa, sama dengan kita. Ada amin? Dia manusia biasa, sama dengan kita. Berarti kita bisa sama dengan dia. Asal iman kita kuat. Maka kita diasah lewat 4 pengalaman kehidupan Elia di Sarfat ini. Dan kita praktekkan di tahun 2023, saya yakin kehidupan saudara dan saya akan berubah total. Lebih baik dari tahun 2022. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Belum satu permintaan Elia disampaikan oleh janda Sarfat. Elia minta lagi sepotong roti. Kalau kita pakai logika, ini orang asing gak dikenal, ujuk-ujuk datang minta air minum, mau dikasih air minum, minta lagi sepotong roti. Apa respon dan jawab wanita janda Sarfat ini? Ayat 12 demikian firman Tuhan katakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulu-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Kata kami akan mati ini orang yang putus harapan, orang yang putus asa, yang no hope, tidak punya harapan lagi. Sang janda ini menjawab kepada Elia, dia tidak ingin menolak permintaan Elia, tapi dia tidak mampu mengabulkan permohonan Elia, karena ia dan anaknya juga akan diambang kelaparan. Setelah makan roti, ambang kelaparan. Bagaimana Elia meresponi jawaban janda tersebut? Kita lihat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ini kata-kata yang luar biasa. Janganlah takut. Kalau kita perhatikan tiap hari Tuhan, begitu kita bangun tidur, duduk di kasur, Tuhan ngomong, jangan takut anakku Rusmin. Ada amin? Jangan takut. Setiap hari Tuhan ngomong, 360 hari Tuhan ngomong, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat ini jelas sekali Elia menawarkan harapan kepada janda tersebut.
Elia meneguhkan keraguan ibu itu dengan firman Tuhan. Kalau Elia terhadap Tuhannya, dia sudah sangat percaya. Bayangkan dia dipelihara burung gagak. Pemeliharaan secara supernatural sudah dia alami, maka dia tidak meragukan. Beda pengalaman dia harus belajar di Sungai Kerit dan di Sarfat. Di Sungai Kerit dia cuma datang pagi dan petang, burung gagak kasih roti dan daging. Tapi ketika dia masuk pintu gerbang Sarfat, Tuhan ingin dia bertindak dengan perbuatan dari Elia juga. Dia tidak ingin Elia seperti di Sungai Kerit. Dia kasih pengalaman yang baru, pembelajaran yang baru kepada Elia. Elia menawarkan harapan kepada janda tersebut. Seperti kita, pesan kepada kita semua juga hari ini sebagai orang percaya, kita harus berani melakukan, yaitu menyalurkan kuasa dan kasih Tuhan kepada sesama, apalagi teman seiman kita. Ada amin? Atau orang yang belum percaya, enggak apa-apa. Salurkan kuasa dan kasih Tuhan kepada mereka. Bukan hanya menyalurkan, menawarkan iman dan pengharapan. Dalam Tuhan kita yang hidup kepada orang yang ada kata-kata, mati aku. Orang yang putus asa itu. Orang yang tidak punya harapan. Kepada orang yang demikian kita tawarkan iman dan pengharapan. Bukan yang kita terpancing menjadi putus asa juga dan kecil hati. Apalagi kita menghakimi. Kita harus membangkitkan harapan dan iman orang tersebut. Ada amin? Sesuai, ini saya juga kaget. Bangkit. Jadi ini kata-kata ini ngomong dengan saya juga ini. Bangkit Rusmin. Ada amin? Bangkit kita semua. 2023 harus lebih baik dari 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berani menabur harapan di tengah kemustahilan, kita akan melihat harapan itu muncul di dalam kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Kita masuk pembelajaran kedua, pengalaman Elia. Belajar berani menabur kemurahan di tengah keterbatasan. Berani menabur kemurahan di tengah keterbatasan. Ayat 10 demikian firman Tuhan katakan, 1 Raja ayat 17. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah dia sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia seorang asing ujuk-ujuk tiba-tiba meminta tolong menginterupsi rutinitas hidup seorang janda. Sebagai seorang janda yang hidup sudah sulit, ditimpa musim kemarau yang panjang, diambang keputusasaan hidup, muncul seorang asing yang minta air minum. Suatu hal yang sangat berharga di musim kemarau seperti itu. Kalau sekarang kita aqua cup berapa satu yang aqua cup? Ada yang tahu 1000 atau 500? Zaman itu bisa 100.000. Tapi luar biasa, diambang keputusasaan, ibu ini tanpa banyak cengkonek, dia respon secara positif permintaan Elia. Ketika Elia minta sepotong roti, inilah permintaan yang melampaui kemampuannya untuk menolong. Bagaimana dia menjawabnya? Ayat 12 kita ulang kembali. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya,
maka kami akan mati. Elia meminta sepotong roti yang merupakan persediaan terakhir bagi dirinya dan anaknya, si janda ini. Ia bimbang. Dan apa maksud jawaban janda tersebut? Bukannya dia tidak mau berbagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia tidak tahu harus bagaimana dia menolong Elia. Menjadi seorang yang terbuka berbagi kasih tidak ditentukan oleh kemampuan, tapi oleh kemauan. Amin. Bukan kemampuan. Banyak orang mampu, tapi dia tidak punya kemauan. Inilah karakter yang berharga yang di mata Allah yang dibutuhkan manusia. Inilah kunci untuk mengalami mujizat pemilihan Allah sepanjang tahun 2023. Amin. Berani menabur kemurahan di tengah keterbatasan. Contoh, ada seorang keluarga, dia hanya punya 20.000. Kita gambarkan persis lah, seorang ibu dan seorang anak di rumah tersebut. Datanglah seorang ketok pintunya. Shalom. Jawablah ibu dan anak ini. Allahim shalom. Ngobrol, alur utara, selatan, barat, timur, ujung-ujungnya duit. Saya belum makan, Bu, kata ibu ini. Ibu ini tinggal 20.000. 20.000 ini beli 2 bungkus nasi cukup. Atau di warteg ya. Dia bisa makan sebungkus-bungkus dengan anaknya. Tapi karena ibu ini mau berbagi kemurahan kepada ibu yang datang nih. Ini ada 10.000. 10.000 lagi saya dengan anak saya. Dia berbagi kemurahan kepada ibu yang datang. Pertanyaan saya, ketika itu kejadian atas kehidupan kita, ada orang ketok pintu. Kita lagi terbatas keadaan kita, lagi kekurangan, lagi minim habis. Berani enggak berbagi kemurahan? Pertanyaan saya. Berani kita memberi kemurahan kepada yang memintanya. Di tahun 2023 kita harus berani. Ada amin? 20.000 apa 50.000 yang ada di kita, ada orang datang kita bagi separuh dia. Atau ada orang yang meminjam uang, lebih baik jangan, saudaraku. Berapa yang Tuhan gerakkan kita kasih aja, nggak usah pinjam. Ada amin? Nanti jadi masalah antara teman seiman saling pinjam meminjam, hanya gara-gara pinjaman rusak hubungan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar membagi di tengah kekurangan sebenarnya merupakan awal kebebasan kita dari belenggu kekurangan. Ketika kita dalam kekurangan, berani dengan kekurangan yang ada kita bagi pada orang, berarti kita bebas dari belenggu kekurangan kita. Ada amin? Selama ini kita ngomong, aku pun kekurangan. Bagaimana aku menolong kamu? Berarti kita dibelenggu oleh kekurangan. Tapi ketika kita berani membagi dari kekurangan kita, otomatis kita bebas dari terbelenggunya kekurangan kita. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang terkasih Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa untuk kita. Kenapa kita tidak berbagi? Ada amin saudaraku? Berani berbagi dalam kemurahan, dalam keterbatasan? Harus berani tahun 2023 ini. Jemaat ini kalau berani melakukan ini, saya jamin 2023 adalah tahun penuh harapan, penuh kemenangan bagi kita. Pelajaran, kita belajar pengalaman Elia yang ketiga,
Belajar berani menukar yang tidak pasti dengan yang pasti. Demikian firman Tuhan ayat 13 dikatakan 1 Raja 17. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau kita lihat dari 3 ayat ini, Ibu janda Sarfat ini menunjukkan kualitas pribadi yang pemurah dan suka menolong dalam segala keadaan. Maksud hati ingin menolong, tetapi ia tidak berdaya karena berada dalam kondisi kritis dan putus asa. Elia adalah seorang asing, tapi dia penuh kuasa. Dan dia mendengar apa yang Elia katakan, bahwa ada kemungkinan ia dan anaknya bisa tetap bertahan hidup, walau ia bersedia mendahulukan memberikan sepotong roti yang berharga itu kepadanya. Ini kuncinya. Saya mau katakan gini, janda ini kalau olah segenggam tepung dalam tempayan dan jadikan roti, anggaplah satu roti. Kalau dia makan dengan anaknya tidak mau kasih Elia, dia ambil keputusan alternatif pertama, ya makan hanya dengan anaknya. Tidak ada jaminan mereka untuk hidup hari-hari selanjutnya. Ini sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang tidak pasti, saudaraku yang terkasih. Tetapi janda ini cerdas. Janda ini pemurah. Janda ini percaya omongan Elia. Dia potong roti itu. Dia kasih dulu Elia. Seperti Elia yang minta. Dia menukar yang tidak pasti ini dengan suatu kepastian. Karena dia punya harapan ketika dia memberikan seperti permintaan Elia, dahulukan Elia, maka ada harapan untuk dia hidup. Begitupun kita di tahun 2023 ini. Kalau kita diberi kesempatan untuk menukar yang tidak pasti ini dengan yang sesuatu yang pasti, lakukan saudaraku yang terkasih. Harus berani. Ada amin? Contoh, kalau di sel group itu ada seorang pengerja. Waktu itu dia punya 2.000. Setelah dia pulang dari sel group, naik oplet 2.000, duitnya entek, nggak ada duit lagi. Berarti sesuatu yang tidak ada jaminan untuk dia. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus, persembahkan seluruhnya di kantong kolektor itu. Dia genggami, tapi saya kan mau pulang pakai uang ongkos ini. Kau tabur aja. Urusan yang berikutnya urusan saya, kata Tuhan. Berani gak saudara? Dia berani. Dia taruh di kantong kolektor itu. Dia menukar sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti. Janji Tuhan pasti gak? Pasti. Pasti. Apa yang terjadi? Pulang dari sel group, dia ditawari oleh diaken lain untuk naik mobil yang ber-AC. Tadinya harusnya naik oplet, turun dari mobil dia kasih lagi 100.000 oleh diaken itu. Lu bayar 2.000 jadi 100.000. Belum selesai. Dengan Tuhan itu jangan pakai logika, pakai hati.
Apa yang terjadi? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, coba cek tabungan rekeningmu, ada dana masuk. Dia suruh anaknya. Ini kejadian di Bangka ini. Waktu saya masih gembala di Bangka. Dicek dan dia malu. Seorang pengusaha kaulin rubuh alias bangkrut. Dia malu dengan pegawai bank yang biasanya luar biasa dia suruh anaknya ngeprint. Pulang anaknya dia lihat saldo banknya ada 8 digit. Tik 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 8 digit. Berapa banyaknya? 15 juta. 2.000. Dengan Tuhan, kalau Tuhan minta, kita berani. Contoh, waktu selama pandemi di Bandung, saya rasa Pak Im juga ngalami. Untuk perpanjangan sekretariat, wah luar biasa. Saya ngomong terus, berkat dari seberang lautan, datang Tuhan. Berkat dari Medan, datang Tuhan. Berkat dari Palembang, datang Tuhan. Berkat dari Amerika, datang Tuhan. Saya ngomong semua. Tiba-tiba ada seorang telepon saya. Dari Palembang. Lu jangan ngomong enggak percaya lu perkataan kita. Orang ini enggak pernah telepon saya, dia telepon saya. Pak Rusmin, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati Pak Rusmin punya gereja, bukan pribadi saya ya. Gereja, tolong doakan. Nomor rekening Pak Rusmin, dia belum tulis jumlah nilainya. Saya kasih tahu nomor rekening gereja. Singkat cerita 2 minggu kemudian, selama 2 minggu itu saya doanya, Tuhan kuatkan, teguhkan hati orang itu untuk mengirim, mentransfer, bukan janji surga. Karena janji manusia seringkali janji Tuhan tidak pernah meleset. Amin. Pak Rusmin, dananya sudah masuk, tolong Pak Rusmin cek. Saya cek. Saudara berapa? 30 juta dia kirim. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sedangkan kekurangan kami tinggal 15 juta, baru double portion Tuhan kasih. Luar biasa. Jadi kalau dengan Tuhan kita harus berani. Jangan meragukan Tuhan. Amin. Kita harus berani. Luar biasa kita dipelihara Tuhan. Satu langkah iman yang sederhana tapi cerdas janda ini. Jika dia pertahankan roti itu, ia dan anaknya belum tentu hidup. Tetapi jika ia memberi roti kepada Elia, dia punya harapan untuk hidup. Yang terakhir, belajar berani melangkah demi kasih dan dalam iman. Belajar berani melangkah demi kasih dan dalam iman. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa enggak, saudara? Apa yang dialami ibu janda itu setelah ia melakukan apa yang diperintahkan Elia? Dia dan anaknya dipelihara Tuhan luar biasa. Saudara kalau mau mengalami pemberian Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2023, jangan pernah tidak berani dengan Tuhan. Harus berani. Berani berbagi kasih, berani menukar yang tidak pasti dan yang pasti, berani menabur sesuatu kemurahan di tengah keterbatasan kita, berani melangkah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya 4 poin ini
kita belajar berani semua. Saya jamin saudara dan saya, tahun 2023 dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang supernatural. Amin. Mari kita tunduk kepala. Ashena mata so namase Ikiara mata sanda enamasa Oh namata se namaso Inamasyanda Unamase. Kuatkan, teguhkan hati kami Bapa, untuk belajar berani melakukan keempat hal ini. Biarlah lewat kehidupan dan pengalaman Elia di Sarfat, mengasah iman kami hari ini, untuk kami dibekali satu pengetahuan yang benar di dalam jalan-Mu, dan kami percaya kami melangkah dengan penuh keberanian, sebab kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu ini, apa yang menjadi kebutuhan gereja ini Tuhan, Engkau yang cukupkan kebutuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan memberkati. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa, lengkapi ibadah ini dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.